Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar dari kampus Yayan Sultan Namai Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, penelitian kali ini saya meneliti di SDN 17 Limboto dengan judul meningkatkan kemampuan literasi lingkungan melalui model pembelajaran kontekstual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ada bicaranya hari ini? Kenapa alasan kamu berada? Oke, sebelum membuat pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Yang ini tujuan. Oke? Oke, apa namanya? Besar sekali. Nah, mampu ini mempunyai banyak sekali selokan-selokan kecil di pinggirnya. Nah, seperti gor yang ada di depan sekolah. Ada kan gor atau selokan? Nah, itu adalah sungai-sungai yang kecil. Nah, kalau hujan turun di mana saja di dalam sekitar kampung itu, airnya akan mengalir ke bawah mengikuti selokan-selokan. Jadi air hujan kalau turun ke tanah dulu, baru dia akan mengalir ke selokan-selokan. Nah, kemudian semua air yang paling rendah. Nah, bagian tengah masuk yang rendah itulah sungai utama, seperti Sungai Limboto. Nah, jadi semua air dari selokan-selokan kecil itu akan mengalir ke Sungai Limboto. Nah, pernah berkunjung ke Sungai Limboto? Ada yang pernah lihat Sungai Limboto? Ada? Nah, itu besar sekali ya sungainya, membentuk seperti mangrove. Oke. Nah, kemudian dari
langit dan akhirnya ke sungai. Nah, jadi semua bagian yang di luar air itulah disebut daerah aliran sungai. Jadi, air yang mengalir di selokan atau di persawahan itu yang disebut dengan daerah aliran sungai. Jadi tiga. Yang pertama, ada yang tahu? Hulu. Yang kedua bagian tengah, yang ketiga bagian di hilir. Oke. Hulu sungai adalah bagian awal sungai atau tempat berasalnya mata air. Biasanya berada di daerah permukiman. Nah, kemudian fungsi hulu sebagai sumber air bersih, sebagai daerah resapan air hujan, dan membantu mencegah banjir, menjaga kelestarian lingkungan. Jadi fungsinya hulu yaitu yang pertama menyerap air hujan dan membantu mencegah banjir. Kemudian bisa menjaga kelestarian lingkungan. Sudah tahu fungsinya? Kemudian bagian tengah. Nah, bagian tengah sungai adalah bagian sungai berada di antara hulu dan hilir. Jadi di bagian tengah ini di bagian antara hulu dan hilir. Nah, di bagian ini air mengalir lebih tenang dan biasanya melewati permukiman sawah atau kebun masyarakat. Kemudian fungsi bagian tengah ini yang pertama untuk mengairi sawah dan kebun, yang kedua sebagai tempat aktivitas warga seperti mencuci, mandi dan lain-lain. Nah, merupakan sebagai sumber kehidupan bagi tumbuhan dan hewan. Jadi yang ketiga ini fungsi bagian dari tengah sungai atau danau. Kemudian bagian terakhir yaitu ada bagian hilir. Nah, hilir adalah bagian air sungai tempat air menuju ke laut. Karena kalau sungai besar, jadi hilir bagian terakhir airnya semua yang terkumpul di danau akan ke laut. Kemudian fungsi hilir ini sebagai sumber ikan dan mata pencarian. Yang kedua berperan dalam transportasi air. Yang ketiga menjaga kebersihan agar tidak bencana air. Jadi yang ketiga ini fungsi hilir.
Oke, tahu ya? Jadi di semua itu orang observasi. Jadi adik-adik itu observasi apa saja yang ada yang tinggal di sungai, teman-teman apa, ada tumbuhan apa, lalu dari tercemar airnya tidak. Oke, tahu ya? Di observasi ini ada lembar observasinya. Jadi kalau di sana kalian akan mengisi, ya. Oke, tahu ya? Jadi itu ibu mau bagi kelompok dulu. Itu yang kita lihat itu termasuk pencemaran air tidak? Ya. Oke, karena ada sampahnya, airnya berbau, baru ikan-ikannya hampir mati. Tumbuh-tumbuhannya lari-lari kan tadi? Nah, jadi itu termasuk pencemaran air. Jadi kita sebagai pelajar harus membersihkan lingkungan, harus menjaga lingkungan kita supaya sehat. Oke? Mengenai aliran sungai. Oke, sebelum kita pulang, akan coba ibu kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh Datuk Raffi.